Nama saya Angel Bartlaklo. Di video kali ini kita akan membuat sebuah e-report, di mana e-report ini bukan hanya menampilkan dari suatu tabel di database, melainkan akan menampilkan dari beberapa tabel yang berada dalam database tersebut. Oke, baik. Kali ini saya akan membuat e-report dengan menggunakan Java NetBeans versi 8 dan menggunakan database yaitu database MySQL. Nah, di sini saya sudah menyediakan project atau sebuah project sederhana yaitu aplikasi penambahan pegawai yang sudah saya kerjakan di sini. Uh, di sini ya, ini adalah tampilan sederhana dari aplikasi yang sudah saya buat, di mana aplikasi ini akan melakukan penambahan di tabel pegawai, tetapi ketika dia mencetak, dia bisa mengambil dari beberapa tabel yang ada dalam database kepegawaian. Jadi ini adalah nama database-nya yang sudah saya buat, dan ini adalah database yang akan saya gunakan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 6 tabel. Nah, 3 tabel yaitu yang tabel kabupaten, kecamatan, dan kelurahan itu digunakan dalam aplikasi, yaitu dia akan menampilkan data yang ada dalam tabel, contohnya tabel kabupaten yang berada di sini dalam combo box yang sudah saya buat ini, di mana data atau pilihan kota atau kabupaten yang berada akan diambil dari database ini, yaitu khususnya di tabel kabupaten. Sama halnya dengan kecamatan dan kelurahan. Lalu 3 tabel yang berada di bawahnya itu adalah tabel yang akan kita gunakan atau melakukan hubungan antara ketiga tabel tersebut dalam e-report. Oke. Di tabel ini, di tabel pangkat sudah saya tambahkan pangkat dan golongan. Lalu di tabel riwayat kepangkatan pun sama, sudah saya tambahkan. Namun di tabel pegawai akan kita masukkan secara manual melalui aplikasi yang sudah saya buat di sini. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita akan membuat sebuah e-report baru yang tentunya akan kita gabungkan ketiga tabel tersebut. Nah, di sini saya akan memilih jenis report yang akan saya gunakan. Oh, baik, saya mohon maaf para kesalahan. Nah, di sini saya memilih report wizard. Kenapa saya memilih report wizard? Karena di report wizard telah menyediakan beberapa contoh atau sampel yang tinggal kita pilih. Oke, di sini ada beberapa contoh dari blank di mana dia hanya kertas kosong yang akan nanti kita isi sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di sini saya memilih cherry landscape karena datanya akan berhubungan, artinya tabelnya akan tersambung. Sini saya memilih cherry landscape. Lalu di sini kita akan mengisi nama dari e-report yang akan kita kerjakan. Di sini saya memberi nama e-reportnya adalah pegawai. Oke. Setelah itu kita next. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah cara bagaimana kita menggabungkan suatu e-report yang menghubungkan 3 tabel. Maksudnya dalam satu e-report menampilkan tiga data dari 3 tabel yang ada dalam suatu database. Nah, di sini caranya kita tinggal mengetikkan select bintang from nama tabelnya. Nah,
kita bisa lihat di sini. Nama tabelnya adalah yang pertama pangkat pegawai dan riwayat kepangkatan. Tinggal kita ketik di sini pegawai, lalu riwayat kepangkatan dan pangkat. Nah, setelah kita mengetikkan ketiga nama tabel tersebut, kita akan melakukan next. Nah, di step ini dia akan menampilkan semua data atau semua kolom yang berada dari ketiga tabel yang telah kita pilih, yaitu mulai dari pegawai ID, pegawai NIP, pegawai nama, tempat lahir, tanggal, alamat, kabupaten dan kecamatan. Nah, ke beberapa isi field yang ini itu berada di tabel pegawai. Bisa kita lihat di sini. Dia berada di tabel pegawai. Lalu untuk kelurahan, maksudnya di tabel riwayat kepangkatan dan kepangkatan TNT itu berada di tabel riwayat kepangkatan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah daftar tabelnya, maksudnya kolomnya yang sudah ada berada di sini. Lalu pangkat dan pangkat nama, sama halnya juga dia mengambil dari tabel pangkat, yaitu pangkat ID dan kolom nama. Oke. Setelah itu, karena kita akan memilih ini semua, kita langsung memindahkannya. Setelah itu kita next, lalu kita next lagi, dan sukses, lalu kita finish. Oke. Ini adalah hasil dari e-report yang sudah kita buat tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap e-report yang menggunakan report wizard, khususnya menggunakan contoh dari e-report seri ini, ada beberapa yang menjadi kendala dalam menjalankannya, yaitu tidak terbacanya gambar yang berada di e-report tersebut dan titel atau tulisan cherry title yang tidak akan muncul. Nah, oke, bersabar karena dia sedang melakukan proses. Oke, bersabar sebentar teman-teman. Ya maklum, laptop punya spesifikasi di bawah, jadi ya harap dimaklumi. Oke, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah menghapus, yaitu menghapus subtitlenya. Lalu yang berikut adalah menghapus gambarnya, dan yang berikut adalah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada menandakan sebuah kotak segitiga yang di dalamnya berisi tanda seru, di mana ini menandakan bahwa e-report ini masih mengalami masalah, yaitu masalahnya pada JRE. Oleh karena itu, kita akan menghapusnya saja agar e-report ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Setelah kita menghapus, kita akan melihat contoh atau melihat hasil dari e-report yang telah kita buat tadi. Oke.
Di sini bisa teman-teman lihat dia telah menampilkan hasil dari ketiga tabel yang telah kita hubungkan tadi. Ya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Saya mohon maaf karena mungkin ada pendobelan dalam e-report ini, karena mungkin masih ada sebuah kesalahan. Oke, setelah selesai kita akan mengeditnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, baik. Nah, di sini bisa teman-teman edit. ID, nama, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kabupaten, kecamatan, kelurahan, riwayat keempangkatan, ID, pangkat. Nah, setelah itu kalau teman-teman ingin menambahkan seperti titel atau nama, bisa teman-teman tambahkan menggunakan plate yang berada di samping. Nah, di sini saya hanya akan menambahkan sebuah label, yaitu label yang menerang label yang akan saya taruh di atas sini. Oke, saya tinggal tarik labelnya, lalu kita tinggal menuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menuliskan PT Cendana Makmur Jaya. Oke. Ini kita bisa mengeditnya. Kita bisa mengganti font yang oke. Sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan lihat lagi kembali hasilnya. Oke, sudah jadi teman-teman. Oleh karena itu kita akan menginput kembali data baru dan kita akan mencetaknya kembali. Oke, kita run. Oke, di sini sudah ada sebuah data yang berisi ID, NIP, nama, dan seterusnya. Di sini kita akan mengisi nomor induk. Nomor induk kita isi terserah saja. Lalu nama pegawainya juga terserah. Lalu tempat tanggal lahirnya itu pun terserah. Lalu kita memilih tanggal lahirnya di sini. Ya, tanggal lahirnya di sini saya menggunakan J Calendar versi 1.4, teman-teman. Lalu kita mengisi alamatnya. Alamat di sini saya mengisi RT sekian. Nah,
seperti yang saya bilang tadi, 3 tabel dari tabel kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Isi dari combo box tersebut seperti ini, kita ambilnya itu dari database yang berada di sini, yaitu database kabupaten, ini mana sudah terisi data-data kabupaten dan kota yang ada di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah hasilnya, sama halnya dengan uh, kecamatan dan kelurahan. Oke, untuk kota dan kabupaten saya memiliki Kota Kupang, lalu kecamatan saya memiliki Pulau Pura, lalu kelurahannya saya memiliki Muru. Ketika sudah diisi, kita tinggal menambahkan. Oke, otomatis dia akan menambahkan data tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan cetak data. Nah, oke, bisa teman-teman lihat di sini datanya sudah ditambahkan, yaitu sesuai dengan yang kita isi tadi, yaitu bernama Petrus, tempat tanggal lahir Boko, dan dia tanggal lahirnya 3 Mei. RT Kota RT 001, Kota Kupang, Pura, Kecamatan Pulau Pura, dan Kelurahan Moro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini datanya sudah ditambahkan dan sudah juga otomatis ditambahkan dengan golongan beserta riwayat angkatannya. Oke, artinya database yang kita gunakan hanya satu, dan untuk melakukan e-report kita menggunakan 3 tabel yang berada dalam database, yang artinya apa yang kita kerjakan kali ini berhasil, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sudah selesai. Proyek kita kali ini telah selesai dan tinggal kita menghapus datanya. Ketika kita menghapus datanya, hasilnya akan the document has no page, artinya data dari database tersebut tidak ada karena kita telah menghapus data dari database tersebut. Oke, sekian dari video saya kali ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar membuat e-report. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan salam teknik.